tapi kayak gali informasi dengan cara kamu ngobrol sama mereka. Nangkep nggak? Nah ini yang penting. Jadi waktu kamu gimana bilangnya ya, ngobrol sama mereka, usahakan cari informasi-informasi yang dulu aku pernah bilang kan, kenapa tau kok orang itu anak pertama, anak kedua, orang tuanya masih ada enggak, atau orang tuanya sakit enggak, itu jadi sebuah informasi penting. Karena itu kan kita tahu itu bebannya mereka. Ingat kalau seumpamanya gelas nih, ya kan? Orang ini kan udah bawa gelas kan udah ada isinya nih. Semua masalahnya nih. Kebetulan dia udah isinya udah sampai gagang nih, udah penuh segini. Ya enggak? Kerjaan tuh cuma dikit nambahinnya, tapi meluap. Nanti yang disalahin apa? Yang nambahin paling akhir. Nah ini loh, tujuan kalian, ya, yang jadi tujuan kalian harusnya kalian nentuin seberapa banyak isi gelasnya. Nangkap ya? Which is you do good at some people, di mana di HR atmosfer itu cuma ini Lala sama Malda nggak dimasukin sana Pak? Belum. Nah, pentingnya di sini kenali orang kalian, gitu loh. Nek kamu tahu orangmu kayak gimana, nggak cuma tahu aja orang ini gimana sih, dia punya orang tuanya gimana, cuma main contoh nih ya, orang tuanya gimana, kayak contoh kemarin tuh, ini nggak apa-apa ya buka orang ya, nggak apa, contohnya Nabil, kasih tahu Nabil itu performanya bagus, ibunya meninggal habis itu mamanya, which is pas mamanya meninggal itu aku aja nggak ngejar sedikit pun kan, nggak ngejar sedikit pun dia kapan balik waktu itu. Nabil itu pernah di posisi depresi yang dia pengen bunuh diri, dia nggak ceritakan itu kalian. Nah itu cerita juga ke aku, ada satu titik dia orang itu cerita kayak gitu. Si Nabil cerita, aku dulu sampai mas, sampai pengen di lantai 2, lantai berapa itu aku ngeliat ke bawah itu aku tak loncat aja sekalian ya, biar selesai, orang yang mau dibahagiain juga udah nggak ada. Tahu kan, dari cerita-cerita kayak gitu kita nangkep, wah ini masalah nih, berat nih di sini. Nah waktu itu dia Pekalongan, decision gua apa, Bil kesini aja yuk, ke Jogja yuk, 1 bulan 2 bulan dulu lah, nyoba dulu. Nah dia dimasukin ke manajer QA itu tadi, tak kasih purpose baru, ternyata di purpose baru dia nggak bisa ngambil. Kenapa? Karena ternyata personal isunya ini belum selesai. Akhirnya dia membuka cerita lagi, kayak ayahnya ternyata setelah itu langsung nikah lagi. Nah saat nikah ini, nangkep kan, ini dikip aja ya, ini cuma enggak nyetan masalah, cuma case saja. Saat nikah ini akhirnya ada masalah dan sebagainya, di adik-adiknya sama keluarganya almarhum mamanya. Nah di case ini kita bisa nangkep apa? Di sini aku bilang, oh berarti anak ini pikirannya masih kemana-mana banyak. Berarti bukan dia tidak mampu megang posisi manajer QA kemarin, oke? Tapi di satu, bukan tidak mampu, tapi emang pikirannya banyak, bandwidth-nya habis. Akhirnya aku juga, dia cerita sama aku ngasih saran dan sebagainya. Itu susahnya kita sebagai di kayak gitu, itu kita harus dengerin orang, kita ngasih saran, ya kan? Tak kasih saran, gimana Bil kalau gini lah, mau gini gimana, ini gimana, itu gimana, menurutmu gimana, bisa nggak diginiin? Akhirnya berjalannya waktu, masalah itu selesai. Oke? Dengan sedikit saranku mungkin, dan ya nggak tahu mungkin jalannya kayak gitu, akhirnya selesai. Nah setelah selesai ini masalahnya, kamu tahu apa yang terjadi habis itu? Performanya naik lagi, bandwidth-nya lebih sisa banyak dan bisa dipakai buat yang lain. Oke, ini loh kenapa kok kita harus kenali orang kita. Masalahnya di mana? Oke, usahakan di HR mood atmosfer itu malah Cavita tadi malam. Waktu kamu nulis itu kamu tanyanya pagi kan, yang dia nangis itu. Ya kan, itu kan Cavita kan nangis sana. Aku ngomongku lembut, ngomongku biasa, ngomongku apa tetap nangis. Ya kan. Nah, kalau kamu lihat di situ aku spend effort juga habis itu. Aku tahu dia salah, oke nggak bisa ini, tak spend effort dulu. Habis itu feedbacknya gimana? Improve nggak, Vika? Ya kak, happy kak semalam mudahan. Nah, ya at what cost ya. Jadi kosnya sanitiku. Jadi intinya itu tadi sama. Kamu coba ngomong sama orang-orang. Dan aku senang kamu ngasih tahu kayak gitu, Vik. Kenapa? Aku tahu, oh dia feeling blue karena dia nggak paham. Ini oke. Aku tahu salahku di mana karena aku merubah aturan untuk orang yang baru belajar, ya beda ya. Orang yang udah bisa sama baru belajar itu ada aturan berbeda. Nah kalau udah bisa, mereka tak minta review itu US plus SP. Tapi kalau masih belajar, pakai US satu-satu dulu reviewnya. Biar nggak kerja 2 kali gitu loh.
Nah, ternyata penjelasanku ini kurang ke mereka. Nah, aku aware di situ salahku di mana. Tak jelasin ke mereka. Nah, itu kayak gitu tuh bagus. Oke. Coba pelajari. Oke. Pelajari. Jangan cuma kamu seneng nggak di kantor. Which is itu oke juga ya, itu bener ya. Tapi juga pelajari mereka ini, kamu ini gimana? Gali informasi mereka. Karena informasi-informasi yang dia anak keberapa, dia nanggung orang tuanya enggak, dia punya apa enggak, itu dapat loh. Kayak contoh lagi Alingga kan nih. Kan beberapa kali kan sampai tak tegur, yang kamu udah tahu sendiri, yang dia yang ditegur Vansa dia ikut-ikut tuh, kamu tahu enggak? Udah ceritain Bayu ya. Nah, itu kan di satu titik seperti itu tuh kan kayak ini ngapain sih orang ini? Nah, gitu loh. Kita tahu oh permasalahan di sini. Ya wes, berarti kamu enggak siap jadi manajer. Gitu aja. Nek gue pengen seneng, nek kamu masih pengen cari senengmu, ya udah percuma kamu jadi manajer. Karena manajer bertanggung jawabnya kan bukan ke kamu aja nih atau ke perusahaan, ke orang yang kamu bawa juga. Terus dia juga masih menyalahkan kan, kok kenapa tuh kok semua disalahin? Kan itu aku nggak ikut nge-review, aku nggak ikut apa lah, tapi kan timnya di bawah kamu. Mosok sekarang tentara itu gerak sendiri tanpa ada komandannya. Terus nanti kalau disalahin nggak mau, yang salah tentaranya. Ya kan yang ngatur kamu komandannya. Bener nggak? Kayak gitu ya. Jadi aku minta tolong waktunya cepet aja ini. Satu lagi yang tak minta tadi, tak ulang lagi, kenali orang-orang. Aku minta tolong. Oke, kayak Nur itu mau gas kayak gimana? Tetap kayak gitu wes. Aku berani taruhan. Itu udah. Karena nggak ada purpose, ini tak kasih tahu, ngadepin cowok sama cewek itu beda. Penting. Kalau cowok, kalau cewek, kamu harus pinter-pinter word affirmation wes. Oke. Ngadepin orang ya, kamu harus selalu nge-support mereka dengan word affirmation kayak, oke, you do good job. Nah, ini kamu udah bisa nih, udah bagus. Nah, ini gini. Kalau cowok nggak bisa mbok gituin. Cowok itu harus jelas kamu kasih targetnya apa ke depan, oke? Benefitmu apa kamu mencapai target ini, mbok itu depannya dia penuh apa pecahan kaca. Merangkak mereka di atas pecahan kaca itu. Tapi goalnya jelas, benefit ke mereka jelas. Caranya gitu. Oke, ngadepin cowok sama cewek bedanya situ ya. Kalau cewek, kalian dari sudut pandang cewek, oke, kalian mbok samain kayak mereka, namanya mothering. Pernah dengar nggak mothering versus nurturing? Nah, kadang-kadang cewek waktu mereka ngasih tahu kayak kalian, oke, ngasih tahu ke cowok itu jangan kayak mothering. Oke, kayak oh nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, besok gini aja, anu apa? No, jangan gitu. Kasih mereka target. Ini kalau kamu kesini loh, nanti kamu kayak gini loh. Kamu tahu orang kemarin ada loh permasalahan kayak gini, orangnya si A ini. Si A itu juga gini juga, tapi sekarang udah kayak gini lihatan. Kasih mereka goal, kasih mereka cara untuk mencapai goal itu, dan tunjukkan kalau goal itu memang bisa dicapai. Nantilah mereka ketantang sendiri. Oke, kasus Nur aku nggak mau turun. Kalau kamu mau turun, hari ini selesai wes, aku turun. Nggak mau aku. Ini tugasmu, tugasnya teman-teman HR buat latihan. Tugasnya Bayu, tugasnya Santika juga, tugasnya Nugi juga, tak bilang. Aku sengaja untuk Nur ini, aku turun selesai nih, kamu tahu sendiri kan. Oke? Aku nggak mau. Aku pengen nanti ke depannya, ini barusan kamu tak kirim video recordingnya Niko kan, itu barusan aku call sama Niko, dia mengeluh kemarin karena gini kayak gitu, ada mismanage dan sebagainya. Kamu tanya ini ke Niko itu. Niko itu kalau kerja sama aku padahal lebih berat. Orang kalau tak bawa sama aku kerjanya lebih berat. Lebih berat. Tasnya lebih berat. Dan kadang umpamanya aku minta sampai malam ya sampai malam. Tapi mereka happy kok bisa. Bedanya apa? Nah, ini yang perlu kamu pelajari. Kenapa kok mereka senang-senang aja? Mesti nanti jawaban mereka gini, tanyain. Kerja sama saat gimana? Mesti jawabannya apa? Fast pace. Tapi tertata, kata-katanya. Kayak yang terarah itu loh, apa yang harus kerjain dulu, apa yang di-achieve, jadi mereka ada sense of achievement. Terkadang di kita itu kita nggak ngasih sense of achievement ke mereka. Nangkep ya? Kayak kamu nih bawa orang nih, jalan, der. Tapi saat mereka berjuang lebih keras, oke, mereka apa ya, effortnya ini lebih tinggi lagi, tapi pada endingnya mereka kayak nggak dapet sense of achievement-nya ini. Kerja itu nggak cuma pulang bawa gaji loh bro. Sense of achievement itu penting.
Karena itu nge-fulfill kamu tiap malam kalau kamu bilang, oh ya aku hari ini sih, aku gini sih, I make something sih. Itu yang harus kamu kasih ke orang-orang. Dan aku minta maaf jam 12.11 harusnya makan siang. Nanti kamu tambahin aja 15 menit. Oke. Itu ya, minta tolong. Tadi sebelumnya udah tak jadwal tuh waktunya Kak Laksmi masuk, masih ada Niko. Akhirnya ngobrolnya cuma harusnya setengah jam jadi berapa jam karena keluhannya kan banyak batu, videonya tak share. Oke. Jadi intinya kayak gitu. Kamu pinter-pinter sekarang ngomong sama orang. Oke. Gali informasinya. Sama yang punya Fik kemarin tuh Fik, aku tak minta delete bukan apa-apa ya Fik ya. Gini, ini tak jelasin aja. Which is bagus, tapi di satu titik aku takut nanti kalau ada apa-apa ke anaknya yang disalahin itu, nangkep nggak? Sama orang lain di atas. Wah ini nggak bisa perform nih gara-gara ini nih, padahal nggak. Untuk meminimalisir kayak gitu loh Fik. Oke. Nggak apa-apa. Jadi coba mulai sekarang coba lebih dicari lagi. Permasalahannya apa? Harusnya teman-teman kan lebih hebat. Psikolog kan bukan maksudnya harusnya lebih beneran ini bukan sarkas ini beneran harusnya lebih punya ilmunya gitu loh daripada aku kan cuma street smart belajar di jalan. Oke. Coba teknik-tekniknya gitu. Silakan Vic. Langsung ngomong aja Vic kayak gak meeting Vic sama aku. Ya, kalau masalah Nur itu aku sebenarnya juga ada bingung Kak, karena tadi kan Kak Arhat juga bilang kalau misalnya sama cowok itu dikasih yang konkret gitu kan ya Kak advice-nya gitu. Aku tuh udah sempet ngajarin Nur juga gimana caranya kayak akses psikolog, konsultasi kayak gitu. Bahkan aku juga ngajak ke puskesmas kayak gitu, caranya gimana, harganya berapa. Terus aku juga udah pernah juga kan dulu, terus aku juga cerita pengalamanku sendiri waktu itu aku benefit apa yang aku dapetin gitu. Terus dia akhirnya bilang mau gitu, tapi habis habis Lebaran gitu bilangnya. Terus kan sering tak tanyain juga kan Kak, tapi kayak belum dapat ke sana gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu itu kan kalau misalnya dari aku sendiri ngerasanya itu emang kayak ke motivasi internalnya yang kurang ada gitu loh Kak. Itu kira-kira pernah ada kasus kayak gitu sebelumnya apa terus pernah ke achieve solusinya itu kayak gimana Kak sebelumnya? Ada. Cuma saranku nggak ke psikolog. Karena kamu udah nyarain orang ke psikolog itu kamu udah menganulis orang itu gangguan jiwa. Nggak serius. Oke, katakanlah kamu bilang psikolog kan nggak melulu gangguan jiwa, Kak. Enggak, tapi untuk di Indonesia, sayangnya orang psikolog gangguan jiwa, wis. Cowok nggak boleh dari awal kamu bilang kamu ke psikolog aja. Maaf ya, bukan aku salah. Metodemu udah benar, Vic. Oke. Untuk cewek. Maaf ya, aku bilang gitu ya. Karena apa? Konkret goalnya harusnya kalau kamu bilang gini, kalau dalam posisi ini nggak apa-apa nih. Apa nanti aja habis makan siang? Aku nggak apa sih Kak, kalau habis Enggak, makan ini siang yang malah Nada sama Lala nanti kan aku nggak enak nanti ditulis wah sini kerja nggak ada istirahat makan siangnya. Pastor. Aku kan takut nanti aku jadi victim lagi. Enggak sih, antagonis. Jadi gini, sarannya pertama kamu jangan kayak gini. Cowok itu kadang-kadang perlu digas, man it up. Tahu maksudnya enggak? Man it up maksudnya kayak gini, kamu jadi lagi gitu loh. Nangkep enggak maksudku? Kayak apa sih yang nyebabin kamu gitu? Udah tahu belum? Permasalahannya apa? Sebelum mereka bilang ke psikolog, mau nggak mereka terbuka sama kamu dulu? waktu itu aku sempat tanya juga kan, tapi kalau misalnya kayak terkait personal itu dia tuh bilangnya kayak ada kayak dari keluarga gitu, tapi dia nggak mau kasih tahu secara realnya. Jangan tanya langsung tembak. Aku kalau tanya ke Renaldi, kamu tahu Renaldi juga sama gitu. Ini orang, ini tak kasih ini. Ini orang ambisius dan satu lawannya ambisius apa? Demotivated itu apa namanya? Kayak orangnya ambisius tapi kalau lihat orang lain sukses, selesai duluan lebih dia malah bukannya lebih berusaha tapi lebih down gitu loh, apa namanya? Jadi dua sifat yang berlawanan gitu loh. Nangkep enggak? Aku ambisi, tapi di satu sisi juga aku ngedropan. Gitu ya paling kata-katanya. Nah ini kemarin barusan tak selesaiin juga. Kan beda kan sekarang Renaldi juga. Lebih membaur juga kan sekarang. Kemarin kan sama sekali nggak membaur tuh.
ya kan? Itu juga case-nya sama. Waktu itu dia selalu mikir, aku tanyanya nggak langsung kamu ada masalah apa nggak gitu nggak. Aku tanya gini, gimana Re, bisa nggak? Dia mesti kan ngomong, oh, ya mas ini kan omongan kayak gitu terus saya bilang, lah iya Re, kamu tuh lucu, orangnya ambisius, tapi kalau temennya ada yang bisa bukan semangat tapi malah ngedrop, malah pengen lari. Nangkep maksudnya? Aku tanyanya gitu. Mereka malah dia baru ketawa oh, bener lagi dan sebagainya. Pertama tuh observasi dulu. Jangan langsung bawa tembak gini. Kamu ada masalah keluarga? Gak bakal ngomong kayak gitu. Aku nggak tanya kayak gitu. Ya, maksudnya bukan kayak gitu ya, Fik ya. Aku paham. Dan gimana coba tanyamu? Ada masalah? Ada apa gitu? Ya, aku kan tanya, tapi kamu sendiri sebenarnya udah sempat kepikiran kayak apa yang membuat kamu kayak gini tuh apa gitu? Ada kepikiran enggak gitu? Terus dia baru bilang, ya kerjaan ada, ya personal ada Hmm, gitu. kamu jangan tanya yang kepikiran kamu kayak gini gitu enggak. Pertama mungkin lebih gini ya. Kalau aku ya, metodeku ya. Aku tanyanya mesti kayak bikin kayak alur ya kayak ngobrol biasa tuh loh. Alur percakapan biasa ngobrol. Gimana Nur? Kesulitan di mana? Nah gitu ya. Kerjaan aja nih, kerjaan aku tanya kerjaan dulu. Pokoknya tahapan pertama dia mulai menjelaskan dan sebagainya. Dan di sini kita nggak boleh ngejudge kayak apapun yang dia ceritain ya harus kita ambil. Entah itu menurut kita yang salah Nur ya kita ambil. Kita record dulu. Terus habis itu tahapan kedua kamu baru tanyanya jangan langsung kayak ada masalah keluarga ya kayak tadi ya maksudnya bukan tanya masalah keluarga enggak tapi tanya mungkin gimana kalau keluarga tinggalnya di mana tuh aslinya namanya Banjar. Nah di sini kamu ngetrace-nya dari sini masalahnya. Orang tuanya ini masih jadi satu enggak? Terus dia anak keberapa? Nangkep nggak? Nanti dengan begitu cerita dia udah buka sedikit, terus tambahin lagi. Kamu pengen orang lain bukaan rahasiamu. Hal yang seolah-olah rahasia, kamu bisa bikin ke orang. Contoh gini mamanya aku. Kamu tahu nggak? Aku juga ada masalah. Adikku tuh yang gini soalnya. Susah banget bro, emang ngadepin gitu. Kamu gimana? You will be surprised what they will say. Dan rahasia yang kamu kasih ke mereka itu belum tentu harus rahasiamu yang benar-benar rahasia enggak. Sesuatu yang kamu anggap orang lain nggak tahu kebanyakan, tapi bisa kamu sampaikan. Trik psikologinya gitu. Mereka bakal ngerasa kayak, atau kalau aku jarang nih cerita gini ke orang. Maaf ya tiba-tiba curhat, aku jarang nih cerita. Nah kayak gitu tuh loh. Tambahin kayak gitu tuh, dia mulai mikir, oh ini cuma yang di-share aku nih informasi. Secara alam bawah sadar nanti dia bakal nge-share juga. Dan nggak semuanya itu bisa diselesaikan dengan ke psikiater tak kasih bukan 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 anu ya bukan apa ya bukan aku anti psikiater ya jangan dianggap gitu maksudnya gini karena kalau cowok itu kesana itu orang Indonesia itu masih banyak yang malu loh bro psikolog itu serius oke. Jadi lebih tanyain kamu jangan langsung tanya ke personal masalah kayak bukan langsung tanya maksudnya jangan tanya langsung ada masalah terus ya kerjaan ada ini ada tanyanya dilewatin dulu, diputer. Di kerjaan gimana? Lah kamu kalau menurutmu mentormu yang cocok siapa? Kamu di sini paling cocok sama siapa? Udah tanya belum? Hmm. 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 Oh ya. Nah, terus terus ekspresi baca. Terus ekspresinya? Nah, terus jawabannya? Nah, ketemu nggak? Agreeable. Orang agreeable kayak gitu.
checklist-nya Niko tuh. Dia ngerjain toh, terus di-review Niko itu inget toh. Pernah ada laporan. Oh, enggak. Enggak, dia emang nih gini, nih tak kasih tahu. Bedanya salah saya di sini itu lebih kayak bukan nutupin bukan apa tapi lebih kayak ke playing victim. Nangkep nggak? Benar. Nah, bukan blaming itu emang sengaja ngomong kayak gitu tuh kayak gini, kamu tahu juga harus backgroundnya Nur itu orang apa? Oke. Di kampusnya dulu dia sibuk apa aja. Bahasanya Nur itu kan orang organisasi juga. Apalagi organisasinya organisasi pers kan kalau nggak salah, pers kampus kan. Cara ngomong kayak gitu, cara ngomong sarkas sebetulnya. Oke. Cara paling bagus gimana? Kamu cariin orang yang bisa cocok sama dia. Kalau Nur. Oke. Terus kamu pakai orang ini sebagai avatarmu, nangkep. Untuk tahu dia gimana aja. Nah, pertanyaanku siapa yang deket sekarang? Alingga berantakan. Alingga berantakan. Dibawa Alingga bubar ya nggak apa-apa sih. Nanti paling kan ya yang capean sendiri Alingganya. Hmm. Hmm. Nah, ini yang susah nih. Ini udah 2 kali kedengaran dari timnya Alingga nih yang lama. Asrof penyakitnya sama. Asrof itu tuh tak tanyain. Yang pernah tak tanyain tuh loh. Dia kan tanya ke aku juga hal yang sama terus tak tanya, "Kamu gimana? Ada pertanyaan apa?" Aku loh bisa jawab. Terus dia bilang, "Enggak, Kak, ini enggak, Mas, ini pertanyaan teknikal." Mbok kira aku ning kene ngopo mancing. Kayak sama kayak gitu. Sama lagi dia ngomong gini kan ini kalimat yang sama keluar terus loh nih. Nangkep nggak garis merahnya? Jadi seolah-olah kayak emang kenapa QC tak bubarin ya itu Mi, di tempatnya, di Alingga, sedamage ini loh, nangkep nggak? Orang-orang yang lama masih bisa diselamatkan kayak Rama, kayak apa itu masih bisa karena mereka kan trainingnya sama aku dulu dari awal, sisanya. Gandhi, Rama dan sebagainya kan trainingnya sama aku. Lah yang baru-baru ini yang di training pure sama Alingga nih kayak seolah-olah kalau teknikal tuh bisa ditanya cuma ke Alingga doang. Oh, Alingga soft banget nih, soft banget makanya tak lepas juga. Oh, soft banget. Mereka dipuji-puji terus loh. Hmm, sama aja. Orang satu sama aja orang satu. Emang itu emang Alingganya bermasalah. Emang dari situ masalahnya sebetulnya. Kalau kalau aku kalau dari teknikal emang salahnya dari posisinya saat di QC-nya. Makanya tak demut Alingganya itu tujuannya itu nih. Oke, QC tak bubarin ya itu karena 2 orang ini gagal gitu. Asron masih bisa diselamatkan karena habis itu masih mau mepet sama Nabil gitu loh. Nabil itu gitu kemarin mau tak suruh Mbak Nur terus kan nggak mau Nabil.
Nabil itu kan sedikit banyak agak kecampur tentang agama juga ya, tak kasih tahu ya. Kan terus liatin si Nur nggak pernah puasa itu kan terus emosi dia. Ngapain aku bawa orang kayak gini kan? Heeh. Nah, terus aku gimana Fik? Ayo, kalau udah ngomong gitu aku kudu piye? Masa aku harus memaksa, nggak bisa, kamu harus memisahkan, nggak bisa lah orang bawaannya sendiri-sendiri kok. Satunya aku nggak mau bawa mas orang aja dia sama Tuhan aja nggak taat apalagi sama apa namanya dikasih tahu sama ini apa tambah pusing aku lah kan perbandingannya gitu ya kalah ya wes oh ya udah Bil tak cari yang lain aja terus Asrof mau nggak kamu tak bilang mau aku Asrof masih ini mas oh, ya. Waktu um, waktu yang QC lagi ada masalah yang EDH itu loh kak. Hmm. Itu tuh Nur juga kan pokoknya QC-nya kan jadi kayak nyebar gitu kan kak. Dia tuh juga mempermasalahkan itu katanya kalau misalnya dia tuh kayaknya tipe orang yang kalau ada perubahan sedikit aja itu hits him hard gitu loh kak. Terus waktu yang uh, iya oh my god. Terus yang setelah QC bubar terus dia dipindah-pindah itu tuh dia sempet telat kan. Terus aku tanyain, lah kamu semalam tidur jam berapa? Terus yang dia tidur, yang akhirnya di warning sama Kak Afif, yang dia tidur jam 5 itu karena dia jalan-jalan nyampe jam 4. Tapi jalan-jalannya literally cuma di motor. Terus malam-malam karena dia takut kalau misalnya dia pulang, dia tuh terlalu overthinking kayak gitu. Jadi kayak ada perubahan sedikit, dia tuh susah adaptasi gitu loh Kak. Lembek banget jadi lagi ya Santika kan nggak ngegas cuma kalimatnya kan usuk ya udah biarin biarin dulu aja kamu cariin orang gini aja solusi dari aku sementara cariin orang dulu nanti aku tak coba ngobrol sama anaknya tapi harus one on one itu harus ketemu langsung kalau ini berat nih guys itu harus ngomong langsung itu kemarin Ruben ya kayak gitu tuh Ruben tuh juga punya penyakit mental panikan siapa apa panikan Kak, orang itu selalu bersembunyi di balik kata-kata sungkan, di balik kata-kata takut. Udah habis itu. Apapun itu di tempat kita nggak ada kok. Kamu tanya aja kita nggak pernah. Kalau kamu tanya anak developer tuh nggak pernah kok dikasih. Yang kayak Cavita yang mosok kalah sama nggak sih siapa siapa itu namanya Cavita tuh tanya ono masa kalah sama Cavita gitu aja makanya aku respect tinggi yo sama Cavita Via aku respectku tinggi banget masih nangisan yo nangisan tapi habis itu masih gerak terus dan masih bagus gitu loh tanggung jawabnya tinggi banget mereka serius Joan juga sama berarti ngetritnya nggak bisa kayak cowok berarti kalau gitu Nur Nah iya makanya Kak, karena dia sensitif banget. mm berarti harus ditreat model kayak cewek berarti word affirmation oh iya kamu bagus kamu udah bisa gila bisa nanti nanti minggu depan aja sekarang sekarang gini aja coba goalnya kalian tahu
kalau untuk teman-teman secara global kamu coba cari tahu. Coba deket ke mereka dulu, nangkep maksudku nggak? Kayak be someone they can trust gitu. Kalau ada apa-apa ngomongnya ke kalian biar. Nangkep nggak? Itu dulu aja, teman-teman ya. Kalau Nur goalnya ya tadi tak coba tak rubah. Nanti aku tak involve tapi tapi minggu depan gitu kan. Bisanya aku involve. Ya sekarang coba kamu perhatiin khusus aja, kamu tanya-tanyain kayak gimana tasmu, apa kesusahan enggak dan sebagainya kayak gitu. Nah, kesusahan kamu info aja, Bayu barusan tak gas tadi pagi. Info aja. Kan loh, aku dapat laporan anak-anak dilemburin sampai jam 12 malam, kamu enggak tahu kan 3 hari. Niko ngeluh itu. Aku juga enggak tahu. Pada satu titik visibility ku kan rendah lama-lama. Kalau aku enggak notice aku kalau ada anak-anak lembur. Oke. Okay. Aku baru tahu tadi juga. Afif cerita kan. Afif juga sama cerita. Aku ada anxiety beberapa apa gitu kan. Ya tak ajak kau lah. Anxiety apa Afif katanya. Terus dia merasa kayak menjadi zolim katanya gitu. Aku ya reaksi pertama ketawa, kedua tak kasih solusi ya kamu gini komunikasi itu dua arah. Karena kadang orang tuh takut sama Bayu loh. Oke. Okay. Dan Bayu itu kadang-kadang ya tanpa perasaan gitu ke orang. Ya, which is at some point oke, tapi untuk beberapa poinnya nggak bagus juga. Aku cuma pengen Bayu biar tahu kalau apa, in one point aku setuju sama Bayu ya, kalau kamu bilang gitu ya, kalau di sisiku ya, emang di dunia pertukangan ini kan susah, aku bilang. Iya kan. Ada some point aku ya, iya namanya dunia pertukangan ya kan, ya susah. Oke. Okay. Some point ya wajar, bilang gitu. Tapi ya some point, aku nggak bisa nyalain Bayu 100% ya, karena bukan aku ngebela Bayu, tapi ya pada satu titik kamu harus lihat juga Bayu kan bahwa orang banyak tuh, ya kan. Terus orangnya nggak developnya nggak benar-benar, terus developnya benerin lah, emang kamu nggak developmu bener kita nggak bakal ngomong. Tapi emang Bayu itu emang karena gimana ya, nggak membela tapi emang ya emang nyolot orangnya, ya gimana, ngomong biasa aja nyolot, ya gimana, ya gimana ya. Itu belum di Jakarta nih, kamu tahu kan teman-teman gue di Jakarta kalau ngomong ke kantornya di bank itu, wah itu goblok, bodoh, mohon maaf tuh anjing tuh keluar semua ada kata-kata itu. Nah itu kan, iya, ya kayak gitu, tidak nah gitu, modelnya gitu. Iya, itu kayak ada orang orang ke aku ngeluh dengan kata-kata seperti itu, marah itu aku kayak bayangin orang kamu di luar sana mati cuk gitu mungkin. Serius. Itu yang di sini tuh ya nggak boleh pakai kata, aku udah bilang kan orang nggak boleh kata-kata goblok, bodoh, kata-kata umpatanannya kayak anjing, maaf, bajingan gitu nggak boleh kalau mau ngomong ke mereka. Tapi kayak gitu tuh di luar sana tuh kayak sampai kamu inget nggak yang masalahnya Anam tuh, yang dia nggak nyalain Zeta Chat dengan alasan terganggu. Itu kan itu pertama kalinya dalam hidup, dalam aku kerja pertama kalinya aku seumur hidup kerja itu sampai Santik aja kaget. Aku bilang orang itu idiot, baru itu aku. Karena di titik itu aku juga mikirnya orang mikirnya gimana cuk, sampai Zeta Chat notifnya dimatiin dengan alasan mengganggu dia. Entah apa yang terganggu, nggak ngerti, tidur siangnya terganggu apa gimana nggak ngerti. Jadi ya sebetulnya aduh
Ya gitu lah. Nggak apa untuk masalah Nur, nanti kita lihat gimana. Berarti rusaknya udah terlalu, udah terlalu. Berarti ya sensitif nih, ya mungkin mungkin nggak fit sama kita nih kalau gitu berarti. Kamu lihat tuh apa? Lihat tuh recordingnya Niko. Oke. Niko tuh Niko fake FGI. Kalau kerja sama aku tuh lebih berat, serius. Karena fitur yang tak bawa langsung tuh mesti yang paling berat-berat wes, yang orang lain nggak bisa bawa dan sebagainya, aku harus bawa langsung. Oke. Dan itu aku bisa ngerjain pakai siapa aja, bawa kasih Nur aja juga bisa ngerjain. Cuma kalau case-nya Nur kayak gini aku nggak yakin juga sih. Tapi kalau kemarin tuh case-nya si Niko itu, dia tadi tak bilang lah, kamu kenapa sama aku lebih seneng, itu karena Bayu itu juga kadang-kadang kayak gitu. Bermasalahnya emang dia terkadang nggak ngelihat manusia itu sebagai manusia, ngelihatnya sebagai mesin. Lagi tak benerin itu. Terus kalau itu biar aku aja yang ngebenerin Bayu ya. Nanti enggak kamu salah ngerti, nanti enggak dia lebih ugal-ugalan nanti. Terus si siapa namanya? Kalau Nur ini yang masalah tadi ya angel nih. Kamu udah bilang gitu ya susah. Kalau orang dari bilang developmentnya benerin terus sakit hati yo, nah terus aku harus ngomong kayak gimana? Nur itu juga pernah ngomong di satu titik kenapa masalah kecil dibesar-besarin. Terus tak jelasin. Kamu masalahmu nggak kecil, orang ke debit 2 kali itu nggak kecil loh masalahnya. Jadi kita itu pernah ada case, tak kasih tahu teman-teman Vika, Malda sama Laran yang belum tahu. Kita itu ada sistem auto debit di Prancis. Buat nge-auto debit pembayarannya student. Oke. Satu kali auto debit, satu kali term pembayaran itu 2.700 euro. Gara-gara code-nya Nur, orang tuh di debit dalam 1 bulan itu sampai termnya habis, sampai jumlah cicilannya habis. Satu kali cicilan 2.700. Jadi dalam 1 bulan, dan modelnya orang barat itu modelnya kan SEPA. SEPA itu aku bisa debit dulu, nanti orangnya baru bayar. Jadi tiba-tiba orang itu punya utang 2.700 dikali 5 dalam 1 bulan. Untungnya aku bisa ngebenerin sebelum customer-nya tahu. Untungnya. Tak chargebackin semua. Ruginya apa? Kita bayar chargeback, per chargeback itu sekitar 0, berapa dolar. Tapi kalau di total tuh dikali berapa ribu list yang ada di itu bisa sampai berapa ratus dolar itu kita rugi. Untungnya aku bisa madamin sebelum tahu, dah itu kasih tahu. Dan itu menurut dia masalah kecil. Nangkep nggak? Itu loh. Kadang-kadang emang sepele yang dibikin sama anak-anak itu, tapi efeknya nggak. Mereka mikirnya oh cuma kedebet gini kan bisa di chargeback lah. Kamu nggak ngelihat bahwa chargeback itu ada bayarannya. Satu. Terus habis di chargeback ada bayarannya. Kedua itu bayangin loh. Kamu nih 2.700 euro for your information itu biaya hidup 1 bulan bro. Oke. Itu untuk middle class income, lower class middle class itu 1 bulan tak kasih tahu. Di debit 5 kali loh, gila. 5 kali. Ada yang 3 kali, 2 kali, 5 kali. 5 kali. 2.700 kali 5 berapa? Banyak, malas ngitung. Segitulah pokoknya. Oke. Tahu-tahu aku dapat utang 100.000 dolar, nearly 100.000 euro, 100.000 euro 1 bulan. Nangis orangnya kalau tahu di cost banknya. Dan itu jadi utang loh orangnya. Kamu tahu nggak? Cicilan itu. Jadi cicilan itu ditagihkan per bulan. Kalau kamu masih belum bisa bayar bulan itu, nanti kamu di cover sama bankmu dulu. Oke, baru kamu bayar. Nanti kalau kamu nggak bisa bayar, kamu baru kena chargeback. Uangku diminta lagi, orangnya nggak bisa bayar, terus dapat penalti orangnya. Aku juga dapat penalti. Oke. Nah ini bayangin kamu tiba-tiba dalam 1 bulan langsung punya berapa tuh? 27 kali 5, 7 kali 5, 5, 35, 3, 25, 135 dolar. 135 euro, 1.000 euro. Itu mobil mewah bro, maksud tahu. Di sana 1 bulan harusnya dibayar sama 1 tahun, tiba-tiba ditagih 1 bulan, bayangin. Itu masalah kecil. Sekarang aku tanya kalian, itu masalah kecil. Dan mereka bilang, oh Mas Arhat marah-marah, nggak jelas, cuma masalah kayak gitu, cok. Aku tahu itu pertama malam-malam itu loh. Aku suka, wah, kayak gitu dong.
gila. Aku udah nggak mikir siapa, aku cuma pikir ini ngefixnya gimana, wis caranya ngefixnya gimana, udah gitu kan. Terus baru tahu itu masalahnya ternyata dari code-nya si Nun, yang dimana code-nya terlalu logiknya salah, itu aja aku bilang. Which is logik salah ini tak kasih tahu ya. Udahlah kamu udah jam segini, nggak istirahat nanti. Oke. By the way, itu ya untuk Nur kamu approach dulu sama Mbok Fik, dimulai Vika sama Lasmi itu, Malda sama Lala mulai diinfo. Kalian berani nggak ngobrol sama orang itu? Malda sama Lala. Soalnya kan aku nggak pernah lihat mereka ngobrol lah. Ngobrolnya kan cuma berdua aja sama Vika. Aku butuh kalian jadi mata sama telingaku ya. Nangkep betul maksudnya? Enggak, serius. Itu penting. Biar aku juga move-nya tahu kemana gitu. Ya, kayak Vika. Vika do good job already, Lasmi do good job already, coba. Oke. Oke, sama nanti di cross review dulu sebelum lulus di HR Atmosphere. Nggak apa-apa, yang kemarin itu bukan salahmu, Fik. Serius, Fik. Aku tahu, you mean well, aku tahu. Oh. You mean well. Nggak salah di situ. Cuma aku takutnya nanti nggak dipakai pakai alasan you do good job already. Sama kayak aku agak komen ke Cavita tuh nanti mereka bacanya terus dikiranya aku nggak ada pergerakan dari sisi kita tuh USSP, makanya aku bilang ke kamu komen tuh coba cek lagi cetok. Dan itu aku senang kamu nulis kayak gitu, jadi aku tahu juga di mana. Oke. Tolong ya, mulai ya. Pelan-pelan, mulainya kecil-kecil dulu, siapa dulu gitu. Yang menurutmu kalian akrab sama siapa. Oke. Berani nggak? Jadi Kak. Malda sama Lala ini psikolog juga kan? Psikologi juga kan? Iya. Iya toh? Yes. Good job. Nggak mempan psikolog sama aku. Nggak, tetap nggak mempan. Nggak bisa. Sudah tidak bisa beyond help, nggak bisa disembuhin. Nggak mau. Kamu suka soalnya. Oke. Cool. Kata Niko kayak Pak Kris lama-lama. Saya kan males kan. Iya kan. Males. Aku tadi kayak kayak mirip siapa, Pak Kris. Terus aku males makanya. Aku malas sama Fik. Kamu tuh kok namanya Pak Kris tuh jangan buat tulis pakai K loh. Kamu belum pernah dikritikan sama Pak, dimarahin sama Pak Kris cuma gara-gara salah nulis nama. Aku dulu pernah nulis nama Kris tuh tak tambahin T belakangnya, salah kan autocorrect. Pernah salah autocorrect kan dulu. Digas terus pakai K itu jangan, Nus. Daripada kamu nanti digas sama Pak Krisnya. Ganti nama, oke? Aku nggak mau mirip-miripin Pak Kris nih. Kan I don't want to become the monster. Oke. Makasih ya. Aku minta maaf jam segini belum makan siang dulu, istirahat. Tetap ambil 1 jam, oke? Buat lunch. Oke? Cool. Thank you. Thank you forever, guys. Cheers. Cheers. Cheers.